segala dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk kembali mengadakan agenda pada sore hari ini, agenda ngabuburit kaya yang insya Allah kita sudah kehadiran pemateri yang spesial luar biasa, ya. Seseorang yang sudah ini memiliki banyak asam garam pengalaman di Jerman ya. Dan senior kita di ahli kaya juga. Mungkin kita mulai majelis kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai salah satu upaya kita mendapat keberkahan majelis, mungkin kita bisa mulai dengan tilawatul Quran dulu yang akan dibacakan oleh Mas Faik. Mangga kepada Mas Faik. Silakan. Terima kasih Mas Kozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzu billahi warahmatullahi wabarakatuh. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. استغفر الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih atas uh, tasmidnya. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua untuk majelis kita. Semoga hati kita senantiasa dilembutkan dan ditekatkan kepada Al-Quran. Pada agenda kita sore ini, uh, kita insya Allah akan ada taklim dari Pak Haji Saka, yang beliau seorang senior kita semua ya. Beliau dulu pernah salah seorang mungkin pelopor KIA ya Pak ya, ketua KIA tahun 2004, dan sekarang beliau berdomisili di Düsseldorf dan bekerja di Umweltamt der Landeshauptstadt Düsseldorf. Ini kurang lebih sebagai petugas negara sana ya Pak, PNS di sana. Mungkin uh, tanpa berpanjang kata, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Haji Saka. Silakan Pak. Dan saya izin matikan kamera Pak, supaya fokusnya ke Pak Haji Saka. Baik, Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuthirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puja dan puji hendaknya kita senantiasa aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan sekian banyak nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan juga kepada junjungan kita semua, kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mentarbiyah para sahabatnya, yang senantiasa mencintai umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak menghitung kita semua nanti di yaumil akhirat berada di samping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus KIA yang telah berkenan untuk mengundang saya bernostalgia, berkangen-kangenan kembali di sini bersama KIA. Tentunya ini kesempatan yang sangat luar biasa ya. Saya sangat senang apabila ada sesuatu yang berhubungan dengan Aachen lagi gitu. Tidak tahu kenapa, memang karena saya lama tinggal di Aachen gitu ya. Jadi kayaknya Haji Saka tanpa Aachen itu sulit dibayangkan. Jadi kemana-mana kalau saya pergi, kalau orang kenal saya, oh ini Haji Saka, maka mereka ingatnya Haji Saka Aachen gitu. Ketika saya sampaikan saya tidak lagi tinggal di Aachen, saya tinggal di Düsseldorf, itu kelihatannya masih banyak pihak yang belum bisa menerima, termasuk saya sendiri. Nah ini untuk sedikit mencairkan suasana, saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya. Mungkin tadi saya, ini mohon maaf, saya sekarang tidak bisa melihat siapa yang hadir gitu ya. Cuman tadi sekilas saya sempat melihat yang hadir sekarang, kelihatannya saya banyak yang belum kenal gitu ya, Allahu a'lam. Jadi mungkin ada baiknya saya sedikit memperkenalkan diri. Jadi nama saya seperti setelah diperkenalkan oleh Mas Gozi, Haji Saka. Saya dulu di Aachen itu dari tahun 1998 sampai tahun 2015. Jadi saya selesai SMA langsung ke Aachen. Zaman dulu di Aachen itu masih ada Studienkolleg. Jadi saya termasuk barang langka gitu, salah satu lulusan Studienkolleg yang sekarang sudah punah, yang sudah tidak ada lagi di Aachen. Nah itu di foto yang paling atas, saya tidak perlu berpanjang lebar, asal saya dari Surabaya. Jadi kalau Mas Gozi itu Persib, maka saya Persebaya. Saya dari Surabaya, dulu juga SMA di Surabaya. Di Aachen ketemu lagi dengan sesama orang Surabaya juga, mungkin ada yang kenal dengan Mas Boma gitu ya. Jadi luar biasa ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan kami berjumpa lagi di Aachen gitu ya. Jadi kami dulu sama-sama satu SMA, Mas Boma dan saya. Itu foto kami ambil, saya lupa kalau nggak salah ketika corona dulu gitu ya. Jadi sedang harus wajib memakai masker. Saya alhamdulillah sudah menikah, anak saya ada 5, itu kebetulan ada juga di foto, istri saya tidak ada karena pada waktu itu yang memaksa kami untuk foto, jadi ya tidak ikut terfoto. Anak-anak saya 3 lahir di Aachen, 2 lahir di Düsseldorf, itu di bawah saya tampilkan Luisen Hospital, karena anak 3 itu lahir di Luisen Hospital, lalu kamarnya berjejer-jejer gitu. Kalau saya nggak salah ingat 303, 304, 305. Nah, ketika dulu di RWTH saya mengambil teknik lingkungan, jadi saya ini teknik sipil berjiwa mesin. Kenapa begitu? Karena memang jurusan saya itu sedikit unik gitu ya, walaupun saya teknik lingkungan, saya banyak bergaul dengan anak sipil, itu sengaja saya tampilkan. Mungkin ada beberapa yang kenal, itu adalah Samuel Bau Ingenieurwesen, BS1 dan BS2. Dulu saya banyak menghabiskan waktu di situ bersama-sama dengan anak-anak sipil gitu ya. Tetapi sebetulnya jurusan saya itu lebih ke arah mechanische Verfahrenstechnik. Jadi sebetulnya lebih ke mesin gitu. Oleh karena itu saya sering sampaikan saya orang sipil tapi saya berjiwa mesin. Nah, setelah
eh, beriring berjalannya waktu, saya meniti karir di kota Düsseldorf. Tadi disampaikan oleh Mas Gozi di Umweltamt. Jadi saya di sini mungkin lebih gampangnya berstatus sebagai PNS gitu ya di Jerman ini di Düsseldorf. Dan salah satu pekerjaan saya adalah saya melakukan inspeksi. Jadi walaupun Allah karuniakan saya wajah begini gitu ya, tidak bule, tampang Jawa, hidung pesek, rambut hitam, akan tetapi ya saya harus menginspeksi bule-bule itu gitu. Kadang-kadang repot juga karena mereka tidak percaya gitu kalau saya yang harus menginspeksi mereka. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal eh, Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas yang saya lakukan. Baik, untuk memenuhi amanah dari pengurus KIA, waktu itu saya sengaja dimintakan, saya tidak ingin memilih materi sendiri gitu ya. Jadi ini adalah materi pilihan dari pengurus KIA, optimal dunia untuk optimal akhirat. Saya rubah sedikit, yaitu mengoptimalkan dunia untuk akhirat. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan hidup kita di dunia ini untuk menyambut akhirat yang akan kita lalui nanti. Bapak, Ibu sekalian yang semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu saya mengajak kita semua untuk kembali merenung gitu ya. Kira-kira sebetulnya hidup kita ini berjalannya seperti apa? Ikhwati fillah semuanya menurut Al-Qur'an gitu ya. Kalau kita rujuk menurut Al-Qur'an, di situ sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk. Kira-kira fase-fase apa saja yang akan kita lalui, mulai dari awal sampai dengan akhir. Kalau kita bertanya kepada diri kita sekarang, kita sudah tidak ingat lagi, ya nggak tahu kalau antum gitu ya, kalau saya mungkin saya juga walau alam kayaknya sudah lupa pekan kemarin makan apa gitu. Nah, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita Al-Qur'an dan di situ Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwasannya sesungguhnya sudah ada beberapa fase kehidupan yang telah kita lalui. Yang pertama adalah alam ruh. Alam ruh ini saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya tidak ada satu pun dari kita yang ingat gitu. Kita tidak akan pernah ingat bagaimana dulu kita pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf Allah bercerita gitu ya kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Alastu birabbikum?" Lalu diteruskan di surat Al-A'raf itu, qalu bala syahidna. Jadi Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Apakah benar aku ini Rabbmu, aku ini Tuhanmu? Lalu dijawab syahidna. Jadi iya, kami bersaksi bahwasanya engkaulah Rabb kami. Jadi tanpa kita sadari sesungguhnya kita sudah pernah memberikan janji setia kita sudah pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah ini adalah Rabb kita. Kita coba geser ke sebelah gitu ya. Ternyata kita eh, mendapati fase berikutnya, yaitu fase alam kandungan. Kita semua sudah sama-sama tahu, saya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia dari bertemunya cairan ayah dan ibu, lalu berkembang, tidak perlu dijelaskan lagi, tetapi kita semua sama-sama sepakat bahwasanya kurang lebih kita menghabiskan waktu 9 bulan di dalam kandungan ibu kita. Dan kita tidak ada yang ingat apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, setelah itu kita dilahirkan di dunia, Bapak dan Ibu sekalian, dan itulah fase yang sekarang sedang kita alami. Yang menarik di sini juga, kenapa di sini juga saya tulis lupa dan ingat, karena yaitu dia, ketika tadi saya sampaikan, saya sendiri pun tidak ingat pekan kemarin makan apa gitu kan. Dan mungkin saya hanya ingat hari ini saya akan berjumpa dengan antum. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah fase yang unik di mana dalam fase ini
ada hal-hal yang kita lupakan dan ada hal-hal yang kita ingat. Beranjak dari situ, mas-mas dan adik sekalian, yaitu adalah sebuah fase yang akan menjemput kita. Sebuah fase yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita jumpai, yaitu fase kematian. Banyak sekali petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah sama-sama sering baca gitu ya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran contohnya gitu kan, kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya semua yang bernyawa ia akan merasakan kematian. Kan kalau apa terjemahan bahasa Jermannya lebih 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 mengena gitu ya. Semua akan eh, apa jedes Leben wird den Tod kosten. Jadi ketika kita mendengar kata kosten itu sebetulnya lebih lebih kerasanya oke, berarti kita akan apa? Kita akan mencicipi. Kan kalau di terjemahan Indonesia itu kan cuma merasakan. Merasakan tuh merasakan apa? Kayaknya kurang kena. Tetapi begitu diterjemahkan ke bahasa Jerman, jedes Leben wird den Tod kosten, maka kita lebih merasakan, oke, jadi kita semua akan mencicipi. Kita akan benar-benar merasakan itu dengan semua indera kita, bahwasanya kematian ini akan datang. Dan masih banyak lagi di surat-surat lain di Al-Quran yang kurang lebih redaksinya juga serupa, yang menjanjikan bahwasanya alam kubur ini akan datang kepada kita. Akan tetapi, Bapak dan Ibu sekalian, fase ini adalah sebuah fase misteri, karena kita semua saat ini belum ada yang meninggal dunia. Kita hanya tahu dari kitab-kitab, kita hanya tahu dari Al-Quran, kita hanya tahu dari sunnah Rasul gitu ya. Rasul menceritakan bagaimana keadaan orang di alam kubur. Jadi kita semua masih ada yang belum tahu, tetapi tahu persis ya, akan tetapi kita sudah diberikan bekal oleh Allah dan Rasul bagaimana mengenai alam kubur ini. Yang berikutnya adalah alam akhirat. Sama dengan alam barzah, sama dengan alam kubur, maka kita juga tidak ada yang tahu bagaimana persisnya gitu ya, kecuali dengan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang sama adalah semua ini pasti akan datang. Kedua, alam yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, alam ruh dan alam kandungan, ini sudah berlalu. Kita sudah tidak bisa ngutik-ngutik lagi gitu, istilahnya yaitu sudah sesuatu yang bahkan kita pun lupa gitu. Kita tidak tahu dan kita tidak perlu permasalahkan lagi. Akan tetapi di alam dunia ini adalah sebuah fase yang sedang berlalu. Ini adalah sebuah fase yang juga sedang kita alami sekarang, yaitu sedang berlangsung. Kita sekarang sadar benar bahwasanya kita sekarang sedang hidup, sedang beraktivitas, sedang melakukan sesuatu di alam dunia ini, dan masih akan ada lagi sesuatu yang akan datang kepada kita selama kita belum memasuki alam kubur, selama kita belum merasakan kematian. Akan tetapi kematian, alam kubur, akhirat, itu semua akan datang. Pertanyaan utama di sini adalah, lalu kalau demikian, di mana kita beramal? Ini pertanyaan sebetulnya tidak sulit untuk dijawab gitu ya, karena kita semua sudah paham bahwasanya di mana kita sadar, di mana kita itu berada, di mana kita bisa beraktivitas, melakukan, memutuskan segala sesuatu, maka disitulah tempat kita beramal, yaitu di alam dunia. Alam dunia ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah faktor penentu. Ketika kita di dunia ini tidak beramal, tidak menyiapkan segala sesuatunya, maka sulit bagi kita untuk bisa melewati dua fase berikutnya dengan baik. Sedangkan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu sudah jelas bahwasannya ketika di alam kubur, maka sudah terputuslah amalan kita. Begitu juga di akhirat, di mana kita hanya tinggal menerima
laporan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicatat oleh malaikat itu akan diberikan kepada kita. Jadi benar-benar di mana kita bisa mengumpulkan semua amal kita, tempat di mana kita bisa melakukan investasi-investasi kebaikan itu hanya di alam dunia. Jadi ini adalah faktor penentu. Yang menarik di sini juga Allah Subhanahu wa taala itu sedemikian rahman dan rahimnya gitu ya. Jadi Allah tidak memaksakan manusia, tetapi Allah di sini benar-benar membebaskan kita untuk memilih apa yang ingin kita lakukan selama kita hidup di alam dunia ini. Oleh karena itu di surat Asy-Syams Allah juga memberikan petunjuk kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan? Kita diberi pilihan apakah kita ingin fujur atau kita ingin bertakwa. Apakah kita ingin tidak melakukan kebaikan atau kita ingin melakukan kebaikan. Dan berdasarkan petunjuk juga dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dalil-dalil gitu ya, kalau kita mau telaah lagi lebih lanjut, bahwasannya alam dunia ini adalah alam di mana tempat orang-orang yang sudah ada di fase berikutnya ini cemburu. Jadi mereka itu sangat ingin kembali lagi ke alam dunia ini. Dan yang ingin kembali ini bukan hanya saja orang-orang yang fujur, tetapi juga orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang dulunya ia mungkin tidak banyak melakukan amalan kebaikan, ketika sudah berada di alam kubur, maka ia pun meratap, ia pun menyesali kenapa dulu ketika hidup tidak banyak melakukan kebaikan. Tetapi sama juga halnya dengan orang yang sudah melakukan kebaikan. Ia pun menyesal, kenapa dulu hidup di dunia kebaikannya kok cuma segitu-segitu aja. Gitu. Dalam sebuah hadis itu sampai diriwayatkan seseorang yang syahid di jalan Allah, syahid fi sabilillah, maka ia akan menyesal. Kenapa ia hanya syahid 1 kali? Kenapa ia tidak syahid 10 kali? Kalau bisa kembali lagi, ia ingin kembali lagi, ia ingin syahid lagi, ia ingin kembali lagi, ia ingin syahid lagi. Karena ia sudah merasakan nikmatnya. Ia tahu gitu bahwasannya meninggal di jalan Allah ini adalah sebuah kemuliaan yang sangat utama. Nah, begitu juga, saya ulang lagi, begitu juga dengan orang yang fujur, ya kan? Karena ia merasa bekalnya kurang, ia ingin kembali lagi ke dunia ini. Akan tetapi tentunya di poin yang ketiga ini semua hanya sekedar keinginan belaka. Karena Allah sudah menggariskan bahwasannya setiap jiwa yang sudah berada di alam berikutnya, maka ia tidak akan kembali lagi ke alam dunia ini. Oleh karena itu, inilah bagi kita kesempatan, ya satu-satunya ya, kesempatan saat ini yang sedang kita miliki untuk kita bisa benar-benar memanfaatkan keberadaan kita ini di alam dunia. Bapak dan Ibu sekalian, kembali ke tema gitu ya, tentang optimalisasi, tentang bagaimana kita bisa meningkatkan. Saya sebetulnya sangat suka gitu ya dengan kata optimal ini. Kenapa tidak maksimalisasi, tetapi yang dipilih adalah optimal, karena optimal dan maksimal itu sangat berbeda. Bisa jadi kita melakukan suatu maksimal tapi tidak optimal. Biasanya orang kalau melakukan suatu dengan maksimal itu nanti akan ada sesuatu di belakangnya. Nah, akan tetapi apabila kita optimal, maka insya Allah kita akan baik-baik saja. Nah, biasanya orang-orang saya ingat dulu profesor saya, dia benar-benar berhati-hati gitu ya, tidak pernah menggunakan kata maksimal, tetapi dia menggunakan kata optimal. Dan pada waktu itu, ini sedikit ekskurs ya mengenai optimal dan maksimal, ketika ia memuji istrinya gitu. Ketika memuji istrinya, ia berkata, engkau adalah solusi optimal buat saya. Jadi engkau bukan solusi maksimal. Dia bilangnya ke istrinya, meine Frau, du bist die optimale Lösung für mich gitu. Jadi bukan di maximale Lösung, tapi optimale Lösung für mich gitu. Itu terkait itu ya. Nah, kembali lagi ke tema tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan amalan-amalan kita. Ini karena kita kemarin sempat corona gitu ya, jadi saya memakai kata-kata booster, bagaimana kita bisa
meningkatkan, membooster amal-amal kita, maka Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak memberikan petunjuk-petunjuk juga kepada kita. Bagaimana dengan kita manusia yang lemah ini, dengan amalan-amalan kita yang ya yang tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasul dan para sahabat gitu ya, dan dengan para salafus salih, tetapi kita bisa memaksimalkan amalan kita, bisa meningkatkan amalan kita, memiliki nilai lebih dalam amalan-amalan kita. Yang pertama tentunya yaitu dengan amal jariah. Kita semua sama-sama paham amal jariah ini sangat dahsyat gitu ya. Kita mengajarkan kebaikan kepada seseorang, kita menunjukkan masjid kepada seseorang, sepele kan, menunjukkan masjid, orang datang gitu ya, bertanya kepada Mas Faik gitu, Mas Faik masjid di mana di sini di Aachen gitu. Lalu Mas Faik menjawab, masjid ada di sana, halte Westbahnhof, namanya Masjid Bilal. Dari sini dari Bushof naik nomor 33. Kalau zaman saya nggak tahu sekarang apakah masih benar begitu. Naik bis nomor 33, kalau dari Habanov naik kereta bisa naik RB20 atau naik RE4. Dari sana turun, lalu tinggal naik tangga. Kalau tangganya tinggi berarti benar, ya kan? Seperti itu. Sepele yang dilakukan Mas Faik gitu ya, menunjukkan jalan, tetapi ketika orang yang ditunjukkan jalan oleh Mas Faik melakukan berjalan gitu ya menuju ke masjid, maka kita tahu apa keutamaannya. Satu kaki ia mendapatkan pahala, satu kaki dihapuskan dosanya, maka insya Allah pahala yang didapatkan oleh orang itu juga mengalir kepada Mas Faik. Walaupun pada waktu itu Mas Faik sedang dalam keadaan tidur, ya kan? Ini contoh gitu, sederhana. Kita mengajarkan kawan-kawan kita yang mungkin belum terlalu lancar membaca Al-Quran, kita ajarkan dengan segala kekurangan kita masih belum mungkin gitu ya, tapi kita memberanikan diri untuk mengajarkan, bersama-sama belajar gitu ya, membersami kawan-kawan kita, maka insya Allah ini juga akan menjadi amal kebaikan untuk kita yang terus mengalir. Begitu juga dengan sodako jariah. Di sini juga saya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan apa keutamaan sodako jariah itu. Hatta dengan 1 euro gitu ya, kalau kita ikhlas 1 euro ini kita berikan untuk pembangunan masjid gitu ya. Lalu dari 1 euro kita ini menjadi bagian dari sebuah masjid. Lalu di situ ada orang yang tadi ditunjukkan jalan ke masjid oleh Mas Faik gitu ya. Kita bayangkan, ya kan? Atau kalau ternyata 1 euro ini dari Mas Faik gitu. Tadi udah nunjukin jalan, sekarang udah sodako pula gitu kan, dan dijadikan jadi pembangunan masjid. Kebayang gitu, itu semua kebaikan-kebaikan itu terus mengalir kepada kita walaupun kita sedang tidak melakukan kebaikan pada waktu itu. Lalu yang berikutnya juga doa keturunan-keturunan kita yang solih dan solihah. Tentunya ini juga sangat sangat penting gitu ya, bahwasannya ketika kita insya Allah nanti sudah tidak berada lagi di dunia ini, maka akan putuslah semua amalan kita, kecuali dari 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu dari amal jariah, dari sedekah jariah kita, lalu juga dari doa orang-orang yang mendoakan, ya kan, doa anak-anak kita yang kita ajarkan untuk mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika masih ada ataupun ketika sudah tidak ada. Lalu berikutnya tentunya kita juga paham adanya waktu-waktu utama. Waktu-waktu utama di mana Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya di waktu-waktu itulah kalian memohon. Nah, kita tahu ketika di antara 2 khutbah pada waktu Jumat ya kan, setelah azan kita berdoa, atau waktu ketika di sujud terakhir kita banyak berdoa, itu adalah waktu-waktu mustajab di mana kita bisa banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu menerima amalan kita, agar Allah senantiasa menjaga kita di dunia saat ini. Berbicara mengenai waktu-waktu mustajab, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya saat ini kita sedang menjumpai bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan inilah waktu
waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan status kita saat ini sedang berpuasa, maka insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon. Nah, ini yang kadang-kadang saya sendiri atau mungkin kita semua lupa gitu ya. Ketika kita sedang puasa, kita melewatkan kesempatan emas ini untuk memohon apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita ingat bahwasanya dengan status kita berpuasa, maka Allah akan mengijabah doa-doa kita. Dan Allah sudah menjanjikan bahwasanya ini adalah bulan yang mulia di bulan Ramadan ini. Lalu ditambah lagi kita juga sama-sama tahu bahwasanya di penghujung bulan Ramadan akan ada sebuah malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu pas sekali dengan apa yang saya sebut booster, bahwasannya bagaimana satu malam itu sama dengan 1000 bulan, ya kan? Bagaimana mungkin kita di situ hanya istilahnya kita hanya berzikir gitu ya, mungkin tidak sempat melakukan ibadah yang lain, tetapi zikir kita mungkin hanya satu kali gitu ya. Kita hanya mengucapkan subhanallah, tetapi itu dihitung sebagai 1000 bulan, ya kan. Allahu alam, dulu mungkin ada yang pernah menghitung itu setara dengan 70 berapa tahun gitu ya, 1000 bulan ini. Nah, kita coba bayangkan gitu, ini kan benar-benar sebuah loncatan gitu kan. Benar-benar sebuah dorongan yang luar biasa untuk amalan-amalan kita, di mana kita harus berusaha untuk meraih itu gitu. Jangan sampai kita lepaskan kesempatan emas ini, di mana kita bisa membooster amalan-amalan kita, di mana kita bisa mengoptimalkan amalan-amalan kita selama kita masih berada di dunia ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih berbicara tentang optimalisasi. Tadi kan kita banyak bicara tentang ibadah-ibadah ibadah yang bersifat keagamaan gitu ya. Saya bilang berzikir, baca Quran, ke masjid, ya kan. Nah, melalui kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada diri saya dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kita tidak boleh terjebak dalam ibadah mahdhoh. Apa itu ibadah mahdhoh? Ibadah mahdhoh adalah ibadah yang sudah jelas tata cara pelaksanaannya, seperti sholat gitu ya, itu sudah jelas. Ketika sholat, Rasul telah mencontohkan kepada kita, dan Rasul juga telah bersabda gitu ya, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi kita tidak boleh berkreasi lagi gitu. Rasul sudah mencontohkan seperti itu, dan seperti itu juga kita harus sholat. Ini adalah ibadah mahdhoh. Nah, dalam rangka kita mengoptimalkan amalan-amalan kita, maka kita tidak boleh terjebak dalam definisi ibadah mahdhoh. Masih banyak amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan dan malah harus kita lakukan. Dan tentu saja modalnya atau persyaratannya adalah di mana kita melakukan aktivitas-aktivitas itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas apapun itu apabila kita awali dengan niatan yang baik karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun akan dihitung sebagai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Coba antum bayangkan, kan sekarang lagi musim jogging ya. Saya sendiri nggak jogging. Cuman saya sering dapat pesan lah teman-teman pada hobi jogging dan lain-lain, lari gitu ya. Antum bayangkan bedanya orang yang jogging, niatnya, kenapa lu jogging? Ya gue jogging biar gue bisa makan banyak. Satu ya. Terus yang berikutnya, kenapa lu jogging? Dia mikir, oke, bismillah. Saya jogging, saya niatkan untuk menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada saya, menjaga nikmat sehat. Yang satu lagi, kenapa lu jogging? Ya, saya jogging menjaga stamina, persiapan untuk pergi berjuang di jalan Allah. Bedakan antara 3 orang ini gitu. Yang 2 punya niatan khusus, semuanya punya niatan gitu ya, akan tetapi tentunya beda bobot niatan antara orang yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Ya kan? Aktivitasnya sama, aktivitasnya jogging, akan tetapi apabila kita senantiasa mempertanyakan semua kembali kepada diri kita, kenapa kita melakukan itu, tentu saja ini nilainya sangat berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwati fillah, apapun itu, apapun aktivitas itu, antum pertanyakan lagi kepada diri sendiri. Apa yang sedang saya lakukan? Apakah yang saya lakukan ini ada nilainya? Ya kan? Apakah benar ini karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lain gitu. Ketika mungkin ibu-ibu gitu ya, Allahu alam kayaknya di sini ada ibu-ibu menggantikan popok anaknya, tapi diniatkan gitu ya, ini saya sedang menyiapkan generasi berikutnya yang akan meneruskan Islam. Beda niatnya dengan ibu-ibu yang mungkin mengganti popok terus sambil uring-uringan gitu. Ini lagi, sehari mau berapa kali sih? Beda gitu. Aktivitasnya sama, tetapi insya Allah outputnya, bagaimana Allah memandang aktivitas itu beda. Ketika sekarang ini kan di Aachen gitu ya, Aachen kan cenderung kuliah gitu ya, sekolah gitu. Perginya antum ke Vorlesung ya kan, datang masuk ke dalam Hörsaal, lalu mendengarkan profesor. Apabila antum niatkan itu sebagai ibadah, maka tentu beda nilainya, beda Allah melihatnya ketika antum pergi ke Hörsaal. Kenapa? Karena kemarin baru teleponan sama emak marah karena saya nggak pernah Vorlesung. Itu beda. Jadi ini adalah seni bagaimana kita senantiasa merefleksikan kembali semua aktivitas kita, ya kan? Kalau saya pribadi dulu sangat sangat sulit jujur ya untuk memotivasi diri gitu ya, sampai akhirnya saya ini, saya saya dalam sebuah ketika waktu itu ada ustadz yang datang gitu ya, ustadz menyampaikan sebuah hadis yang sangat baik gitu. Dalam hadis itu disampaikan, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan baginya thoriqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke dalam surga. Nah, ikhwati fillah di sini saya tidak ingin berpanjang lebar membahas gitu ya, maksudnya ya oke, sekarang ilmunya ilmu apa nih? Ilmu agama kah? Atau ilmu umum kah? Ikhwati fillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita jangan terjebak dalam pembahasan itu. Ya kan? Kita yang di Aachen sudah jelas gitu ya, kita di sini menuntut ilmu, yang kita tuntut bukan ilmu agama gitu ya. Walaupun namanya RWTH, Rheinisch Westfälische Tarbiyah Hochschule. Saya dulu suka guyon dengan kawan-kawan. Akan tetapi insya Allah para ulama juga sepakat bahwasannya walaupun memang tingkatan ilmu agama ini lebih tinggi gitu ya dibandingkan ilmu umum gitu ya, karena kan kalau ilmu agama itu ulama insya Allah sepakat hukumnya adalah fardu ain, sedangkan ilmu umum adalah fardu kifayah. Akan tapi tetap itu adalah fardu, jadi kewajiban. Nah, jadi kita tidak perlu membahas lagi perbedaannya, tetapi kita ambil saja esensinya gitu, bahwasanya dengan melangkahnya kaki kita, dengan mata kita yang masih sepet gitu ya, zaman saya dulu 8:4 Vorlesung pertama kali gitu ya, masih winter gelap. Insya Allah ini adalah sebuah langkah kecil di mana kita mendekatkan diri ke dalam surga Allah gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat gitu ya, dan kita jadi tahu gitu bahwasannya jalannya kita itu adalah dihitung ibadah, ngantuk-ngantuknya kita di Hörsaal itu dihitung sebagai ibadah, di luar tentunya ibadah-ibadah lain yang pernah kita lakukan. Seperti sholat, tilawah, shaum, dan lain-lain. Nah, yang terakhir saya ingin meneruskan sebuah pesan, Allahu alam ini di antara yang hadir, apakah mungkin ada yang sempat mengenal almarhum Mang Elan gitu ya. Beliau pernah memberikan satu pesan yang sangat mengena gitu kepada saya, di mana beliau berpesan bahwasannya ketika kita hidup ini sebetulnya pilihannya cuma dua, kita ibadah atau maksiat. Jadi tidak ada yang abu-abu itu tidak ada. Jadi kita ibadah atau maksiat. Oleh karena itu, disitulah kembali lagi ke pesan yang tadi saya sampaikan, di mana pentingnya kita merefleksikan diri.
benar nggak nih yang kita lakukan ada cutunnya dengan ibadah, ya kan? Benar nggak apa yang kita lakukan ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalau tidak, jatuhnya akan ke maksiat. Nah, mungkin menarik juga gitu ya, ketika dulu saya mendapatkan nasihat ini, saya lagi zaman-zamannya seneng seneng main tuh, main game ya kan. Kalau zaman saya dulu mungkin gamenya PS2 atau Xbox lah ya, kalau yang udah keren dikit gitu ya. Terus saya bilang tuh ke Mang Elan, "Mang, kalau ngegame gimana Mang?" Gitu. Mang Elan bilang, "Ya, sekarang ngegame ngapain dulu nih? Penat Mang, habis belajar, butuh refreshing," gitu. Kalau niatnya adalah, eee, untuk apa, untuk menyegarkan diri gitu ya. Jadi tidak larut di dalamnya hanya untuk butuh butuh apa, mengkosongkan kepala atau butuh suasana baru dan lain-lain, maka insya Allah itu tidak apa-apa, ya kan. Yang tidak boleh adalah ketika kita larut di dalamnya. Kita larut berjam-jam, tidak selesai, sehari semalam, mengabaikan semua kewajiban, karena main game jadi tidak tilawah, jadi tidak sempat zikir, jadi tidak pergi ke masjid, dan lain-lain. Maka tentunya di situ aktivitas yang tadinya mungkin awalnya baik gitu ya, masih dianggap baik, akhirnya jatuhnya jadi kepada maksiat. Begitu. Ini refleksi saja. Jadi saya tidak ingin menyerang salah satu pihak gitu ya, atau gimana merasa terserang, enggak. Ini cuma sekedar ajakan saja merefleksikan diri untuk kita kritis melihat aktivitas kita, apakah ini sebuah ibadah atau sebuah maksiat. Baik. Saya sekarang ingin mengajak kembali melihat bagaimana para sahabat dan para salafus sholih, bagaimana dulu mereka eh, mengisi fase mereka ketika mereka sedang berada di dunia. Dan ini saya ingin berbagi, saya bercerita saja gitu ya. Ini dulu kondisinya dalam para sahabat sedang mempersiapkan perang Tabuk. Pada waktu itu Tabuk ini tempatnya jauh gitu ya, dari tempat Rasul gitu ya. Lalu Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan dana, ya kan. Dan di dalam sirah menceritakan kepada kita gitu ya, bahwasannya pada waktu para sahabat berlomba-lomba untuk menyumbangkan apa yang dimilikinya. Dan jadi ceritakan di situ bahwasannya Abdurrahman bin Auf menginfakkan berapa banyak uang, lalu Utsman bin Affan menginfakkan uangnya, hartanya sepertiga, lalu Abu Bakar, Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya, lalu Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Jadi kita lihat bagaimana para sahabat itu pada waktu itu faham gitu ya, faham bahwasanya kalau seandainya kita ingin investasi, maka disinilah tempatnya, maka sekarang, tidak ditunda-tunda lagi gitu. Nah, berbicara mengenai tunda-menunda, ini ada kisah menarik dari Hudzaifah Al-Yamani, bagaimana Hudzaifah Al-Yamani ini diceritakan dalam sirah tidak menunda-nunda ketika menerima perintah dari Rasulullah. Jadi pada waktu diceritakan dalam peperangan Khandaq, di sebuah peperangan di dalam sebuah malam yang gelap gitu ya, diceritakan pada waktu itu kondisi pasukan Muslim sedang terpuruk gitu ya, sedang lelah. Lalu Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada Hudzaifah, "Kum Hudzaifah, kum ya Hudzaifah, bangkitlah Hudzaifah." Lalu Hudzaifah diperintahkan untuk masuk ke dalam sarang musuh. Nah, di sirah diceritakan Hudzaifah pada waktu itu langsung bangkit dan langsung menjalankan perintah Rasul. Kesiapan dan kesigapan dan tidak menunda-nunda amalan Hudzaifah ini, inilah yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan setan tidak sempat lagi untuk membisik-bisikan, eee, benar nih perintahnya seperti itu, ya kan. Kadang-kadang kita merasa nih, baca Quran, ya kan, entar dulu,
Nanti lama-lama ada bisikan, sebelum baca Quran kayaknya itu masih ada yang belum beres tuh, kayaknya cucian masih numpuk, kayaknya masih harus ngelipat baju, kayaknya masih harus ini. Nah, itu yang saya maksud dengan bisikan-bisikan tadi. Nah, sedangkan di sini sahabat Uzaifah Al-Yamani memberikan contoh kepada kita bahwasanya ketika ada instruksi kebaikan, ketika di dalam diri kita ada niatan kebaikan, maka langsung kerjakan. Langsung kerjakan sehingga setan itu tidak memiliki kesempatan lagi untuk membisikkan yang tidak-tidak kepada kita. Jadi begitu ya, para sahabat pada waktu itu. Ini baru 2 contoh dan tentunya masih banyak lagi contoh lain yang lebih banyak. Lalu bagaimana keadaan para salafus salih? Bagaimana orang-orang setelah para sahabat gitu ya, pada zaman dahulu, pada zaman kegemilangan Islam. Dan kita juga sama-sama tahu bahwasannya di masa Khulafaur Rasyidin, lalu di beberapa kekhalifahan berikutnya gitu ya, bahwasannya umat Islam pada waktu itu berjaya. Umat Islam pada waktu itu menguasai hampir sepertiga dari dunia. Jadi sepertiga dunia itu ada di bawah kekuasaan Islam. Nah, kenapa saya ambil contoh ini? Ini saya ambil contoh bahwasannya para sahabat pada waktu itu tidak terjebak pada ibadah mahdoh, ya kan? Mereka tidak sibuk ngurusin kitab, tidak sibuk ngurusin apalah, tetapi mereka bergerak gitu. Ada hal-hal di lapangan yang mereka lakukan. Mereka melakukan ekspansi, mereka berdakwah, mereka mengajak kepada orang. Dan di contoh berikutnya kita juga sama-sama tahu, ya mungkin dulu zaman kita sekolah gitu ya, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam, Averroes gitu kan. Lalu siapa ahli matematika, ahli pemetaan, ahli geodesi. Ternyata semuanya orang Islam. Dan ini adalah mereka semua hidup di zaman para salafus saleh. Bagaimana mereka ya paham bahwasanya menuntut ilmu itu tidak harus yang mereka tidak mendikotomikan lagi ilmu agama, ilmu dunia gitu, tapi umat Islam harus bangkit di dua-duanya. Ilmu agamanya baik, ilmu keduniaannya juga baik. Dan kita juga sama-sama tahu bahwasannya pada waktu itu dunia barat pun merujuk kepada dunia Islam. Insya Allah di yang terakhir ini Bapak dan Ibu sekalian mungkin sedikit pesan gitu ya, bahwasannya dalam kondisi apapun kita sekarang gitu ya, dengan segala kekurangan yang kita miliki atau mungkin dengan segala kelebihan yang kita miliki, tentunya kita harus senantiasa untuk tetap beramal. Sekecil apapun itu, seremeh apapun itu, kita harus tetap beramal. Kita semua sama-sama tahu bahwasannya belum tentu amalan-amalan yang bombastis itu yang akan membuat kita nanti suatu saat akan masuk ke dalam surga Allah gitu ya. Kita semua sama-sama paham bahwasannya untuk masuk ke dalam surga itu sebetulnya semata-mata hanya karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul pun ketika ditanya para sahabat, "Apakah itu juga berlaku untukmu ya Rasul, bahwasanya engkau masuk surga hanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul menjawab, "Iya, bahkan aku pun demikian." Apalagi kita gitu kan, apalagi kita. Nah, akan tetapi kan Rasul juga pernah memberikan petunjuk kepada kita bahwasannya lihatlah amalan ahli surga, dan kita sama-sama tahu ketika Rasul menunjuk ke seorang sahabat, ternyata amalannya yang membuat ia masuk surga adalah di mana ketika ia sebelum tidur ia membersihkan hatinya. Ia memaafkan semua orang yang mungkin pernah menyakitinya. Ia tidur dalam keadaan lega gitu ya, berdamai dengan dirinya. Lihat ya, ternyata amalan yang seperti itu yang membuat ia masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, apapun itu, sekecil apapun itu, dan mungkin remeh gitu ya di mata kita, tetaplah lakukan amalan itu. Lalu yang berikutnya, bagaimana dengan kita melibatkan orang-orang lain di sekitar kita? Ini saya berbicara dalam konteks amal jariah, ya kan? Kita libatkan orang. Kita ingin pergi ke masjid, kita ajak orang. Kita ajak tetangga kita. Kita ingin mendatangi sebuah pengajian, kita ajak orang. Remeh gitu ya, mungkin mengajak orang gitu, dan mungkin kita juga bakal kesel ngajak orang, ngapain diajak, belum tentu mau juga gitu ya. Akan tetapi kita tidak tahu mungkin
begitu kita ajak, maka ada sedikit perubahan dalam hatinya. Berikutnya lagi kita ajak, lalu akhirnya jadi mau gitu ya. Dan akhirnya orang ini menjadi berubah hanya karena ajakan kita yang kita anggap remeh tadi gitu. Jadi yang kedua adalah kita senantiasa melibatkan orang-orang lain di sekitar kita dalam semua aktivitas kebaikan kita. Lalu tadi kan saya juga sampaikan bahwasanya para sahabat itu berlomba, dan kita juga sering mendengar gitu ya, fastabiqul khairat, ya kan, berlomba-lombalah kalian gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita mau berpikir lagi lebih dalam gitu ya terkait definisi lomba, kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi sebetulnya kita semua itu sudah dalam melakukan kebaikan gitu. Kan intinya adalah bagaimana kita bisa saling 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 apa? Saling saling mengajak gitu untuk meningkatkan. Saya sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan apa? Yuk kita sama-sama kita tingkatkan. Karena di sini lomba yang dimaksud di sini adalah bukan lomba dalam artian ketika lomba kan kalau dalam arti keduniaan lomba adalah harus ada yang menang, harus ada yang kalah gitu ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian, pahamilah ketika kita berlomba dalam kebaikan maka tidak ada yang kalah. Karena kita semua sudah berada dalam kebaikan, kita berlomba-lomba, jadi kita saling tarik-menarik nih menuju ke garis finish, tetapi insya Allah tidak ada yang kalah karena kita semua sudah berada dalam dalam bingkai kebaikan ini. Lalu berikutnya, insya Allah jika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan kita, maka semua keinginan kita di dunia ini insya Allah akan kita raih. Dan tentunya kita juga harus apa? Harus senantiasa mengoptimalkan waktu kita di dunia ini gitu ya, demi hidup kita nanti yang kekal di akhirat. Lalu berikutnya ini pepatah orang Jawa gitu ya, bahwasanya hidup ini hanya sementara gitu ya, untuk cuma mampir ngombe gitu istilahnya. Jadi kalau mampir ngombe itu kan istilahnya cuma istilahnya orang dalam perjalanan, ia hanya mampir sebentar, berteduh di bawah pohon, ah panas, kipas-kipas sedikit, terus jalan lagi gitu. Jadi kalau antum bayangkan duduknya orang tuh di bawah pohon, kipas-kipas sedikit, terus jalan, itulah hidup kita gitu. Nah, kenapa kita penting memahami bahwa hidup ini untuk sementara, ini juga penting ketika kita menghadapi permasalahan gitu ya dalam hidup ini. Ya, ketika kita menghadapi permasalahan, kita merasa sulit gitu ya, kita merasa berat untuk melakukan sesuatu, yakinilah bahwasannya hidup ini hanya sementara, semuanya akan berlalu dan kita masih harus mempersiapkan lagi hal-hal lain yang lebih penting untuk fase kehidupan kita yang berikutnya, yaitu kehidupan kita di alam kubur dan kehidupan kita di hari akhirat. Insya Allah itu mungkin sedikit dari saya. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua yang salah itu datangnya dari setan dan dari saya. Wa shollallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana lilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullahu ahsanal jaza. Saya ucapkan atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Gosi. Terima kasih banyak Pak Jisaka, Pak Jazakallah khairan. Ya, pengingat yang sangat kuat ya, dan mungkin membuat kita semua, khususnya saya jadi banyak merenung ya, merenungi setiap bagaimana untuk menata aktivitas kita setiap hari khususnya mulai dari bulan Ramadan ini. Lagi terima kasih Pak Jisaka. Untuk agenda berikutnya, apakah dari rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan, boleh lewat chat atau boleh raise hand atau tanya langsung. Apakah ada? Oh, kalau belum mungkin ada yang ingin saya tanyakan ini Pak Haji Saka. Sebenarnya terkait kita dalam kerangka mengoptimalkan amal ya. Sebenarnya bagaimana kita bicara mengoptimalkan amal, tapi di sisi lain kita juga untuk apa ya, mengamalkan atau menerima rukhsah-rukhsah yang diperbolehkan. Misalkan kita dalam keadaan safar gitu ya, terus kita ada rukhsah, sebenarnya kemudian kita dalam
Eropa, kemudian rusuh-rusuh kita misalkan dalam kaidah saat summer nanti sholat seperti itu, hmm, itu optimal itu apakah tidak ada masalah dengan rusuh itu? Atau bagaimana Pak Ihsan? Ya baik. Kalau terkait ini yang saya pahami, kalau saya apa saya berkonsultasi dengan Ustadz gitu ya. Terkait ini saya memilih pemahaman bahwasannya Allah itu suka apabila kita mengambil rukhsah, mengambil kemudahan dari Allah. Jadi kan itu adalah kemudahan dari Allah. Allah itu kan tahu bahwasannya manusia itu lemah gitu ya. Oleh karena itu kan ada syariat ketika kita melakukan perjalanan, safar, maka diberikanlah kemudahan untuk kita bisa menyatukan sholat kita, boleh dijamak dan juga boleh dikosor, pendekkan gitu ya, disingkat. Dan saya pribadi mengambil faham Allah tuh senang apabila kita mengambil kemudahan. Jadi dalam hal ini kalau saya tidak melihat justru itu menjadi kita tidak optimal. Kan tadinya saya boleh sholat 4-4, sekarang jadi tinggal 2-2. Saya Allahu alam saya tidak melihat itu sebagai hal yang jadi malah menurunkan. Justru saya lebih melihat karena Allah suka apabila kita mengambil rukhsahnya, maka saya lebih melihat malah itu menjadi nilai plus untuk kita. Lalu untuk terkait dengan ini ya, dengan kondisi kita di Eropa gitu ya, dengan kemudahan nanti menjadikan satu sholat maghrib dan sholat isya, itu kan sebetulnya ijtihad ulama Eropa. Jadi tidak ada tidak ada landasan syar'inya sebetulnya. Jadi ulama itu berijtihad karena memang kan sebetulnya dalam dalil itu kan ada ya, waktu maghrib nanti kondisi langit seperti apa, lalu isya itu bagaimana, kan ada ciri-cirinya. Nah, menurut ijtihad mereka karena memang sudah sulit dibedakan lagi kapan masuk maghrib dan isyanya ini, akhirnya mereka berijtihad untuk menggabungkan salat maghrib dan salat isya. Dan kalau saya pribadi, ya serahkan ke pribadi masing-masing. Kira-kira bagaimana yang cocok gitu. Kita tidak bisa bilang apa yang cocok untuk kita itu baik untuk orang lain, atau apa yang itu baik untuk orang lain itu baik untuk kita. Kita ini berbeda, kita individu-individu yang semuanya berbeda. Mungkin sedikit berbagi pengalaman saja, ketika dulu saya di Aachen gitu ya, ketika masih berdua gitu ya, belum belum punya anak, saya termasuk yang menolak keras ijtihad itu. Karena saya bilang, patokan saya Bilal, saya bilang. Ketika Bilal masih ada sholat maghrib dan sholat isya, maka saya tidak akan pernah menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya. Jadi masih garis keras, semangat gitu. Oh, biarinlah mau isyanya jam 12 malam juga biarin gitu. Pokoknya saya tetap lakukan itu gitu. Saya kejar. Nah, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kan sebetulnya ulama kalau berijtihad itu kan mengambil tengah-tengah ya. Tidak hanya melihat orang yang kuat saja, tidak melihat orang yang muda saja, tetapi salah satunya juga berusaha supaya semua pihak ini eh, terakomodasi gitu. Selain tentunya dari pertimbangan dalil yang mereka ambil gitu ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kami punya anak gitu ya. Terus isyanya malam sekali gitu ya, dan subuhnya sangat pagi sekali, sangat dini sekali. Maka akhirnya kami mau nggak mau mengambil kebijakan itu. Karena ya sulit gitu, anak-anak harus habis sholat maghrib, udah ngantuk-ngantuk, masih harus nunggu lagi sholat isya, lalu nanti besoknya harus bangun lagi gitu. Nah, akhirnya kami berijtihad, kami mengambil ijtihad ulama Eropa itu. Dan itu juga kan seingat saya terbatas ya, kalau nggak salah hanya mulai dari tanggal berapa Mei sampai tanggal berapa gitu, kalau nggak salah. Jadi selama waktu yang ulama sudah berijtihad itu, kami mengambil kemudahan itu. Semata-mata ya karena melihat kondisi kami sekarang udah sulit gitu untuk kami bisa strict seperti yang dulu-dulu gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih melihat, lihatlah ke kondisi kita gitu. Jangan sampai juga karena kita
memaksakan gitu ya, memaksakan. Ini kan saya melihatnya udah ada ruang ya, udah ada ruang kemudahan untuk kita. Walaupun ini kemudahannya ijtihad ulama gitu ya, tetap ini adalah ulama gitu ya yang memutuskan gitu ya, bukan orang biasa. Saya lebih cenderung lebih baik antum ambil kemudahan ini daripada antum tidak mengambil kemudahan ini, tetap sholat tengah malam gitu ya, lalu sholat pagi-pagi, tapi amende hari berikutnya sama sekali nggak ke kampus gitu, sama sekali nggak datang forlesung, sama sekali nggak datang ke kantor, terus cuma di tempat tidur aja gitu. Jadi silakan ditimbang-timbang aja sendiri gitu. Kira-kira mana yang lebih utama gitu, mana yang lebih menjadi prioritas. Jangan sampai kita ada kemudahan, tetapi kita malah jadi mengabaikan kewajiban kita yang lain gitu. Nah, kalau saya termasuk orang yang tidak suka membenturkan kepentingan. Jadi jangan sampai kita kan penyakit manusia sebetulnya kan, membenturkan kepentingan, wah saya harus kuliah, tapi saya juga harus ini, harus ngaji dan lain-lain, dibenturkan gitu. Wah saya nggak datang ngaji, besok saya klausur. Ya kan? Itu normal kita membenturkan kepentingan, cuman kalau saya lebih cenderung gimana mungkin semuanya berjalan gitu, ya kan? Jadi sholat kita dapat gitu ya, terus berikutnya kita juga masih segar di kantor, kita masih bisa beraktivitas normal gitu, dan semuanya bisa terakomodasi. Kalau saya begitu, cuman cuman bagaimana baik yang untuk yang lain, silahkan dipertimbangkan masing-masing gitu. Karena ya insya Allah semua yang antum putuskan itu insya Allah benar gitu. Tidak ada, dan semuanya kan sudah ada dasarnya. Begitu kalau menurut saya, Mas Gozi. Kasih pagi Zaka. Jadi memang kalaupun ada rukhsah yang kita ambil bukan berarti kita nggak optimal ya cara aktivitas. Bukan. Berangkat dari pemahaman bahwa Allah itu menyukai apabila hambanya mengambil rukhsahnya. Kalau saya dari situ yang membuat kadang-kadang soalnya gini, itu sebetulnya bisikan setan juga kan. Wah ini gimana nih, ntar berkurang, ntar ini. Seperti yang tadi disampaikan kan, oh takutnya ntar nggak optimal gitu kan. Tetapi insya Allah kalau kita berangkat dari pemahaman Allah senang apabila rukhsahnya diambil, dilaksanakan, maka insya Allah kita juga tenang gitu untuk mengambil rukhsah ini. Gitu insya Allah. Baik Zaka. Mangga rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Di chat ada pertanyaan Bu, Di chat, di grup. chat di Zoom. Chat di mana ya? Di chat itu enggak, itu di chat tadinya ada pertanyaan tuh kayak. Oh yang dari Bu Rina ini? Oh yang dari atau yang mana? Oh ya dari Bu Rina ini. Ada batas yang syar'i nggak, Pak? Setahu saya tidak ada dalilnya ya, maksudnya berapa lama waktu yang syar'i untuk kita ngegame gitu ya. Cuman kan ini yang saya bilang akhirnya kembalikanlah ke diri kita masing-masing. Ya kan? Boleh tanya sebentar? Karena kita tidak tahu. Ya. Oh ya, Mas Ridwan. Ridwan dari Indonesia nih. Ini terkait dengan zakat ya. Bagi orang dewasa lah ya. Misalnya tidak pengangguran gitu kan. Terus udah gitu zakat itu kan wajib ya. Nah, sementara pendapatan kita itu tidak tetap. Nah itu bagaimana ya mengenai zakat itu gitu ya. Demikian dari saya pertanyaannya, mungkin itu aja, maaf menyimpang. Salam kenal semua. Assalamualaikum buat yang di Ahan dari Indonesia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan. Pak Gisaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyusup ini, saya juga nggak tahu gimana ceritanya bisa ada di sini dari Indonesia. Ya gimana mau dijawab? Rada menyimpang soalnya. Enggak Pak Gisaka. Mau dijawab boleh. Iya. Ya
saya coba jawab ya. Saya sebetulnya bukan ustadz, jadi saya coba jawab sepemahaman saya, bagaimana saya berinteraksi dengan ustadz gitu ya. Saya coba jawab saja sebatas pemahaman saya. Jadi kita harus tahu dulu ini zakat apa gitu kan. Karena apa? Kalau zakat itu kan ada nisabnya, sudah jelas gitu kan. Kalau ketika tidak mencapai nisab maka tidak harus membayar zakat gitu kan. Nah, apalagi kalau pengangguran, Allahu alam. Makanya sebetulnya semuanya kembalikan aja kepada nisabnya. Nah, cuman pertanyaan tadi kan tidak begitu jelas apa yang dimasukkan zakat apa, zakat mal atau zakat fitrah atau apa gitu kan. Karena kalau zakat fitrah, Allahu alam kalau di Indonesia bagaimana gitu ya. Karena setahu saya kayaknya kalau di Indonesia zakat fitrah sepertinya tidak ini deh apa, tidak kayaknya mengenai semua kan zakat fitrah ini. Dan kayaknya juga tidak besar di Indonesia. Allahu alam, saya juga nggak tahu bagaimana, apakah masih pakai beras ataukah sudah ada yang berijtihad boleh pakai uang gitu ya. Allahu alam, saya tidak tahu. Cuman karena pertanyaannya tidak terlalu jelas, jadi saya juga tidak bisa menjawab lebih detail gitu. Cuman kalau pemahaman saya, sebelum kita bicara zakat ya kita bicara nisabnya dulu aja. Sudah mencapai nisab atau belum. Nah, yang terkait zakat fitrah mestinya sih bayar semua sih zakat fitrah ini. Semuanya juga bayar. Karena itu kan zakat tergantung apa yang dia makan gitu ya. Kecuali memang dia termasuk orang yang maksudnya gini, Allahu alam. Saya harus lihat-lihat lagi. Saya juga tidak terlalu paham terkait zakat fitrah ini. Karena kalau orang yang tidak bisa makan, mestinya ya apalagi yang mau dia zakatkan gitu kan. Dari situ malah mestinya dia yang mendapatkan zakat. Tapi kalau mendengar cerita tadi gitu ya, maksudnya berarti masih bisa makan. Kalau saya sih ngelihatnya kayaknya masih harus bayar zakat fitrah gitu. Kecuali kalau zakat mal dan lain-lain kayaknya belum gitu. Harus dilihat lagi nisabnya bagaimana. Allahu alam sih, saya mungkin tidak terlalu bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Haji Saka. Semoga Iya. cukup memberikan gambaran tadi, Mas Ridwan. Oke, mungkin terakhir, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian? Oke, sepertinya cukup ya. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih banyak kepada rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada agenda KIA sore ini. Semoga talim ini bermanfaat dan insya Allah semoga jadi pengingat bagi kita semua ya untuk materi tadi dari Pak Haji Saka. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada closing statement dari Pak Haji Saka? Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah closing statement dari saya adalah tetap istiqomah. Tetap istiqomah karena kita tidak tahu, kita bisa saja sekarang memproklamirkan diri, kita sekarang Islam, kita sekarang Muslim gitu ya. Akan tetapi sesungguhnya Allah lah yang membolak-balikan hati. Kita tidak tahu bagaimana kondisi kita sekarang, ternyata besok Allah takdirkan kita kafir, kita tidak tahu gitu. Semua ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kuncinya adalah istiqomah. Apapun itu, sekecil apapun itu, kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah senantiasa tetapkan hati dan iman kita selalu kepada Islam. Itu, insya Allah itu closing statement dari saya, Mas Gozi, itu istiqomah dalam semua aktivitas kita. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Haji Saka, jazakallahu khair. Kita tutup majelis kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Selamat buka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya harus nyapa Tante Ana nih. Assalamualaikum Tante.